Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita temanya adalah tentang celaan terhadap dunia. Ini masih hal-hal yang membinasakan. Hal-hal yang membinasakan itu kemarin dari lisan, lidah. Habis itu apa lagi? Syahwat, perut dan di bawah perut, marah, iri, dengki. Kemarin itu ya. Tuh, kemarin. Sekarang yang membuat yang membinasakan kita harus hati-hati adalah dunia. Dunia, apa yang ada di dalamnya? Ya, apa yang ada di dalamnya? Ada gedung. Ini gedungnya apa, Pak? Ada rumah. Ada apa lagi nih? Ada tanah, ya Pak ya? Banyak-banyak ya Pak ya? Ada duit di sini ada kan? Ada harta, tahta, wanita di sini. Hati-hati. Kalaupun ingin mengambil boleh, tapi hanya sekedarnya saja. Kita ini seperti dalam perjalanan di atas jembatan. Kalau di perjalanan, adakah orang yang ingin membawa barang banyak-banyak? Enggak. Kalau dia bawa barang banyak-banyak, nanti keberatan, ya kan? Sekedarnya saja agar dia tidak kelaparan juga di dalamnya. Jadi enggak terlalu sibuk-sibuk betul mencari dunia ini. Kalau ada, alhamdulillah, disyukuri. Kalau enggak ada, ya enggak jadi masalah betul juga. Dia tidak jadi masalah. Ulama mengatakan begini, yang paling penting bagi kita itu adalah akhirat kita yang bertambah. Sebab apa? Dunia kita ini akan kita tinggalkan. Contoh misalnya, orang kalau baru saja meninggal dunia, dia profesor, doktor, terus gelarnya panjang betul, CBA, CBE, segala macam lah gelarnya itu banyak banget, MA, LC, macam-macam di belakang itu banyak banget, CAT, CHT, begitulah banyak banget gitu kan. Contohnya kan banyak sekali gelarnya itu, duitnya juga banyak. Tapi pas ketika memandikan ketika dia akan dimandikan, amilin atau tukang pemandi jenazah bilang apa? Nah, tolong bawakan jenazah tuh sini saya mandikan. Jangankan gelarnya, namanya aja nggak disebut orang lagi. Orang sebut apa? Jenazah tuh bawa sini ya. Jenazah tuh bawa sini saya mandikan. Itu artinya apa? Dia tinggalkan dunia itu. Jadi kalau memang itu kita tinggalkan, untuk apa kita banyak-banyak betul? Tidak apa kita kejar-kejar betul? Ya, kan kita tinggalkan. Yang akan kita datang itu apa? Akhirat. Kita harus ngerti itu dulu. Sebab puncak dari masalah itu mulai dari orang cinta dunia, itu kan? Apa kata Nabi? Di sanalah kalian gara-gara dunia kalian saling membenci. Benar enggak? Beradik kakak gara-gara harta warisan. Kemarin itu bunuhnya 5 orang. Bapak tahu nggak? Dimasukkannya si Piteng. Bapak nonton TV sih. Itu bapak mana Pak tahu? Nah, mana? Iya, 5 orang dibunuhnya, dimasukkan ke dalam Piteng. Itu sedarah sama dia Pak, berdek kakak. Bunuh ya. Gara-gara apa? Warisan. Gara-gara itu kalian iri dengki. Gara-gara itu kalian sering berebut. Benar nggak Pak? Orang belum 2024, orang udah heboh sampai sekarang. Nampak belum? Itu dunia semua itu. Boleh kita mengajukan diri segala macam, tapi jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri, jangan memaksakan kehendak. Kalau orang Islam begitu. Pak, kalau sahabat dulu diangkat mendapat sebuah jabatan, mereka mengatakan innalillah.
Kalau mereka nggak diangkat, mereka katakan apa? Alhamdulillah. Kalau kita sekarang terbalik, nggak diangkat, innalillah, nggak diangkat saya. Pas diangkat, alhamdulillah. Padahal itu adalah amanah. Kalau ngerti, kalau dapat ya nggak masalah. Gunakan itu untuk kebaikan. Gunakan untuk kebaikan. Tapi kalau nggak dapat, ya nggak jadi masalah. Yang paling penting itu bertambah umur kita, bertambah taat kita kepada Allah. Harusnya begitu, karena waktu kita makin sedikit. Harusnya begitu, Mang. Kalau ada orang yang bertambah umurnya, tapi tidak bertambah taatnya, amalnya kepada Allah, tidaklah bertambah, kecuali makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duit bertambah, pangkat bertambah, istri bertambah, anak bertambah, itu kan dunia semua tuh. Tapi tidak bertambah taat kepada Allah, itu nantinya akan menjauhkan kita dari Allah. Jadi hari-hari itu harusnya bertambah. Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah sholat Pak Ustadz, alhamdulillah. Tambah dengan sholat berjamaah, alhamdulillah udah berjamaah di masjid Pak Ustadz, alhamdulillah. Tambah dengan yang khusyuk-khusyuknya, tambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah juga alhamdulillah Pak Ustadz. Puasa wajib udah Ustaz, alhamdulillah. Tambah dengan puasa sunatnya, alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah puasa Ustaz. Tambah dengan zakatnya, infaknya, kayak gitu terus, nambah terus. Kalaupun kita sudah melakukan secara zahirnya, sekarang lakukan secara batin, niatnya dibersih-bersihkan terus. Itu berat itu, niatnya dibersih-bersihkan dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, dalam haji, umroh. Dibersih-bersihkan niat. Itu namanya menambah amalan. Itu harusnya bertambah, makin mantap. Jadi enggak jalan di tempat, sholatnya jalan di tempat, puasanya jalan di tempat, zakatnya jalan di tempat, jalan di tempat aja. Enggak maju-maju. Sholatnya dari dulu segitu gayanya. Sekarang begitu enggak kusuk-kusuk. Harusnya nambah dikit-dikit, ya kan? Itu yang harus kita usahakan. Karena itu nanti yang akan kita datangi. Tapi kalau dunia akan kita tinggalkan. Lanjut Pak ya. Ini prolog aja dulu. Ayolah jalanlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah apa, Pak? Al-Imran. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ini Allah udah ngomong gitu kan. Memang perhiasan dunia bagi manusia itu apa? Ngikuti hawa nafsu. Itu perhiasan dunia. Memang suka enggak, Pak? Sukalah, masa nggak suka? Sukalah, apa ya? Perut dan di bawah perut itu hawa nafsu tuh kan. Dari apa hawa nafsunya? Dari perempuan. Suka nggak Bapak sama istri, sama perempuan? Suka nggak? Sukalah. Kalau nggak suka nggak mungkin nikah, ya kan? Suka. Wal banin, suka nggak punya anak? Suka, bangga kan kalau orang nanya anak. Bapak ada punya anak? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan senang kan ditanya kan? Tapi kalau ditanya Bapak belum punya anak, bilang apa? Bapak udah punya anak. Kan lemas saja bawahnya, ya kan? Terus wal qanatiril muqantarah, apa artinya? Harta yang banyak. Minaz zahab, hartanya dari emas. Bapak Ibu suka enggak emas? Suka, apalagi ibu-ibu suka banget emas. Emas besar sama emas kecil juga suka. Emas Jawa, emas hitam, emas hitam juga suka ya. Emas kuning juga. Fiddah, apa itu? Perak, suka perak juga. Wal khailil musawwamah, apa itu? Kuda-kuda. Kalau kita tunggangan ya Pak ya. Tunggangan mobil, motor. Mobilnya kadang-kadang mahal-mahal lagi kan. Mobil segala macam kan. Pesawat itu kan, pesawat jet pribadi itu kan, banyak jet pump, pesawat jet pump. Wal an'am, binatang-binatang peliharaan, binatang-binatang Pak,
binatang. Orang yang suka apa tuh peternakan suka. Ya. Tuh ya itu kucing anggora peternakan. Terus apa lagi? Wal hars. Apa itu wal hars? Hars itu ladang lah. Ladang-ladang, perbanyak tanah, beli tanah sini, beli tanah sana. Suka kan? Suka. Allah tahu. Allah tahu kita itu suka yang begitu tuh. Allah tuh tahu itu. Zalika mataul hayatud dunya. Allah mengatakan itu hanya kesenangan dunia, kesenangan dunia aja, kesenangan yang rendah. Dunia itu artinya rendah, Pak. Dana ya danu dunyanan. Artinya apa, Pak? Rendah. Dunia itu rendah artinya. Jadi orang yang suka dunia itu artinya seleranya rendah. Karena dia sementara, cuma dunia itu hanya sekejap mata aja. Nanti kita lihat bagaimana Allah menggambarkan dunia dan bagaimana sikap Nabi dan para sahabat terhadap dunia. Harusnya itu yang kita contoh. Allah udah gambar. Ada nggak dalam Al-Quran Allah memuji-muji dunia? Nabi Muhammad mengatakan ketika Nabi Muhammad ini disodorkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ingin jadikan setiap lembah dan gunung di Mekah ini menjadi emas. Kamu mau nggak? Kamu yang ngelolanya. Duit kamu banyak jadinya. Apa jawaban Nabi? Enggak ya Allah. Aku ingin satu hari lapar, satu hari makan. Itu permintaan Nabi tuh. Sehari lapar, sehari makan. Sebab Pak, orang kalau mana yang lebih susah? Mana yang lebih gampang? Nih pertanyaan kan. Mana yang lebih gampang? Orang kaya berbuat dosa atau orang miskin berbuat dosa? Pasti orang kaya buat dosa kan? Mana yang lebih? Kenapa? Karena duitnya banyak. Mana yang lebih susah fitnahnya? Fitnah jadi orang miskin atau fitnah jadi orang kaya? Jadi orang kaya. Kalau orang miskin nggak bisa sombong. Mau apa disombongkan? Kalau ada orang miskin disombongkan, dilaknat sama Allah. Udah miskin sombong lagi. Ini. Tapi kalau kaya sombong kan bilang orang apa? Wajar lah dia sombong. Tapi itu penyakit. Dan itu lebih gampang. Kaya itu sombong itu lebih gampang. Kaya sombong, punya pangkat sombong, punya titel sombong. Itu lebih gampang sombong ya. Lebih gampang. Jangan dipleset-plesetkan Pak. Oh, dipleset-pleset ini lebih gampang kan? Iya ya Pak ya, mirip juga ya Pak ya. Iya. Bapak saya baru tahu, baru nggak saya. Lanjut lagi. Habis itu ya kan itu. Cuman kan bisa kita pilah-pilah Pak. Kalau ditanya orang mana yang lebih mudah, yang berzakat berinfaknya orang kaya atau orang miskin? Orang kaya lah. Orang miskin nggak ada yang mau diinfakkan. Kalau kaya banyak duitnya, gampang dia berinfak. Artinya kaya, miskin tidak ada masalah. Tergantung kitanya. Kalau kaya gunakan kepada kebaikan, jangan sombong. Kalau miskin ya sabar aja lah. Tapi ingat, memang lebih susah jadi orang kaya dibandingkan jadi orang miskin. Serius, fitnahnya lebih besar. Coba Bapak lihat. Membesarkan anak dalam kondisi kita berpunya dengan membesarkan anak dalam kondisi kita tidak berpunya, mana yang lebih mudah? Pasti jawabannya membesarkan anak dalam keadaan berpunya gitu kan. Tapi anak itu kalau dikasih semua gitu, punya kalau pandai bapak menjaga anak itu bagus. Tapi kalau punya Pak kasih semua, Pak kasih motor, usia baru 10 tahun. Sebelum pergi dia ke ke sekolah pakai motor. Otaknya belum sempurna, diangkat-angkat ya motor tuh. Masuk ke got, mati dia. Kan susah Pak jadinya. Bapak punya, bisa belikan gadget, usia baru 10 tahun. Dipakainya tuh gadget, Pak belikan kota banyak-banyak. Selesai masalah. Ya kan? Tapi kalau nggak punya, bisa nggak belikan motor? Nggak bisa. Bisa belikan gadget? Nggak bisa. Terjaga nggak kira-kira anak? Kemungkinan terjaga. Ya Pak ya? Itu Pak, Allah tahu. Tadi cerita Nabi ya? Cerita Nabi ya Pak? Cerita Nabi. Biarkan aku, kata Nabi apa Pak? Sehari makan, sehari enggak makan. Doanya Nabi begitu Pak. Padahal sudah ditawarkan apa Pak? Emas. Sebab Nabi tahu kalau seandainya ditawarkan emas, nanti orang susah untuk menyontoh Nabi
Muhammadiyah lah, Nabi Muhammad kaya, gitu kan? Istilahnya kan susah tuh, tidak banyak orang kaya. Tapi kalau orang miskin, Pak, pasti banyak. Orang kaya pun kadang-kadang pura-pura jadi orang miskin. Gitu kan. Itu pokoknya gampang lah jadi orang miskin. Jadi pengen. Terus apa jawaban Nabi? Karena apa jawaban Nabi setelah itu kepada sahabat? Kenapa kok begitu pilihan Nabi? Apa? Nabi mengatakan, aku tidak akan menyanjung sesuatu yang tidak pernah disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, Pak? Dan aku tidak akan terlalu membutuhkan apa yang tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maksudnya, Pak? Dunia. Allah dalam Al-Qur'an tidak pernah menyanjung dunia, Pak. Selalu mengatakan, selalu kebanyakannya celaan. Kalaupun enggak celaan cuman berita aja. Tapi menyanjung enggak pernah. Tapi kalau akhirat selalu disanjung. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada kalian. Gitu, Pak ya. Surga itu lebih utama daripada kalian. Itu si sanjung-sanjung, Pak. Tapi kalau dunia lebih utama, enggak ada pernah. Hanya dikasihkan wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Carilah, yang disanjung itu akhirat. Cari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa dunia. Jadi jangan lupa dunia itu seolah-olah apa tuh, Pak? Kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ada masalah, kata Allah SWT. Seolah-olah begitu, Pak. Kata Allah itu enggak pernah nyambung. Makanya kata Nabi, Allah tidak pernah menyanjung dunia, maka aku tidak akan menyanjung-nyanjungnya. Kalau Allah tidak terlalu membutuhkan dunia, aku pun tidak terlalu membutuhkan. Kenapa? Kalau kita kan butuh banget itu, Pak ya. Punya mobil butuh-butuh banget kan? Bapak punya mobil gara-gara siapa? Rata-rata gara-gara tetangga. Coba Pak kalau hidup di hutan, Bapak butuh mobil nggak? Nggak ada tetangga Bapak nggak punya tetangga, punya segala macam, butuh mobil nggak? Butuh baju baru nggak? Butuh macam-macam nggak? Butuh emas intan berlian nggak? Enggak, Bapak hidup di hutan, yang paling Bapak butuhkan itu apa? Paling yang primer aja, baju biasa, makan biasa, rumah pun biasa. Yang penting bisa berteduh. Ada orang bermewah-mewah di hutan tinggalnya? Nggak ada. Apa sebab? Itulah kebutuhannya. Yang bermewah-mewah itu kenapa, Pak? Karena dia punya tetangga. Lihat tetangga beli mobil, apa kata istrinya? Bang, mainkanlah dikit. Tuh tetangga kita udah baru mobilnya, Pak. Kan? Gara-gara itu sebenarnya lihat-lihat orang lain. Jadi apanya? Kalau dalam bahasa itu apa tuh? Bingi. Kalau dalam orang Paris itu bingi. Apa bahasa ini? Bahasa Indonesia itu apa, Pak? Dengki iri ya. Kepengen juga, gitulah bahasanya. Kepengen juga, kepengen itu kebutuhan atau keinginan. Keinginan bukan kebutuhan. Sementara yang harus kita penuhi itu apa? Kebutuhan kita aja. Kalau keinginan banyak. Bapak ingin lagi kan punya istri 2 kan? Ingin, tapi bukan kebutuhan, betul kan? Udahlah cepat-cepat aja lah Pak, nanti marah ibu-ibu nanti ya. Qul aunab bi khair, apa tuh? Qul aunab ibukum bi khairin min zalikum lil ladzina taqau inda rabbihim jannatin. Ini cobalah. Katakanlah, inginkah aku kabarkan, ini sanjungan akhirnya Pak. Kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari demikian itu. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya. Surga ini sanjung ya. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya, dan mereka dikurniai istri-istri yang suci serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Itu ini yang dipesanjung apa? Surga, bukan dunia. Kan? Lanjut. Nih, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila jannah faqad wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini tidak adalah apa Pak kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang memperdaya. Senang tapi memperdaya, enggak asli senangnya. Menipu. Bapak makan ya. Bapak senang enggak kalau makan, Pak? Tenang, tapi enaknya di piring pertama ketika Bapak lapar. Kalau seandainya Bapak nggak lapar, makan enak nggak? Saya enak-enak makanan pun nggak enak jadinya. Gara-gara apa? Nggak lapar, ya kan?
Gitu kan? Terus kalau kita makan di dunia, makan pertama enak, piring kedua enggak lebih enak lagi, piring ketiga enak, piring keempat muntah, piring kelima mati kalau kita makan terus. Ya kan? Itu dunia begitu. Bapak punya mobil satu aja Pak, bayar pajaknya naik terus tiap tahun. Pusing kepala Pak. Saya punya mobil kemarin bayar pajak Pak, terus Bang, bayar pajak Pak. Harusnya kan mobil pajak itu makin, kalau mobil makin tua, pajak makin turun. Kan udah banyak perbaikan kan? Ini enggak Pak. Pajak naik terus Pak. Ampun saya, kok bisa naik ya pajak ini? Itu satu BBM naik juga kan? Itu baru satu Pak mobilnya. Kalau dua, Pak, kalau dia beli mobil yang seharga 300 juta, pajaknya 4 juta Pak setahun. Dapat motor bekas satu mah dia. Tiap tahun beli motor itu. Coba yang buang duit kan namanya itu ya. Kan buang duit itu Pak ya. Mobilnya pun gak dipakai-pakai, pun gak dipakai Sabtu Minggu cuma. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat pergi ke kantor pakai motor. Apa? Sebab macet. Oh lah, ada mobil dipakai Sabtu Minggu, kadang-kadang dipakai atau enggak dipakai, bayar pajak mahal. Itu satu mobilnya. Kalau dua, kalau tiga kan buang-buang duit tuh jadinya tuh kan. Tapi gaya-gayaan aja kan, pakai mobil itu kan gaya-gayaan aja tuh. Apa kata orang? Bagus betul mobil bapak. Cuma yang dipuji itu mobilnya bukan orangnya. Bapak kegeeran. Dari mana yang dipuji itu mobil bukan bapak? Bapak kan kita kan gitu ya Pak ya. Kan dipuji orang mobil kita atau kitanya? Mobil. Kalau kita pakai baju baru dibilang apa? Bagusnya baju bapak ya. Yang dipuji baju bukan kita bangga bilang. Heran manusia ini ikut-ikutan bangga ya, padahal dipuji bajunya cuma. Lanjutlah Pak. Itu dunia, ketawakan aja lah dunia itu Pak ya. Diajak ketawa aja santai. Inna masalah hayatud dunya kama in anzalnahu minas sama. Fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun. Ini baca. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu, ini memakan sama Allah nih, adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan air hujan itu tanaman-tanaman yang subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan oleh manusia dan ada pula tanaman itu dimakan oleh binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya. Jadi kalau sudah sempurna Pak, rusak lagi kan? Hingga bumi itu telah sempurna. Kalau tanaman itu kalau sudah sempurna Pak, mati kan kalau padi kan? Nah, itu kan. Sudah sempurna kemudian perhiasannya dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti akan menguasainya. Bisa enggak kita menguasai dunia, Pak? Enggak bisa. Dunia itu ibarat pasir. Ibarat apa? Pasir. Makin dipegang genggam kuat, makin keluar pasirnya. Maka kalau megang itu bagusnya, Pak, megang santai aja. Jangan terlalu dipegang. Makin dipegang, Pak, makin lepas pasirnya. Gitulah kira-kira. Jadi orang itu mengira bahwa dia akan memiliki, padahal dia nanti akan meninggalkannya. Tiba-tiba datanglah azab, ya, atau azab atau kematian kan? Waktu udah malam dan siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu laksana tanaman yang sudah disabit kata Allah. Maksudnya dia mati Pak, dia nggak dapat apa-apa lagi. Seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Yang dia miliki itu seolah-olah tidak dia miliki lagi. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang kafir. Gitu Pak. Orang-orang berpikir, kafir berpikir. Biar kalau agak disuruh kita berpikirlah baik-baik. Kamu akan meninggalkan dunia. Tapi tetap aja orang ngejarnya Pak ya. Tetap aja orang ngejarnya. Lanjut ini banyak ya Pak ya. Udah lah Pak ya. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya perhatian dunia itu hanya sekedar permainan dan sendagu. Ya kayak main-mainan aja lah, Pak ya. Kayak Bapak dulu ketika kecil suka main monopoli enggak? Suka main apa tuh? Main duit-duitan kan? Nah, ini kayak gitu aja lah, permainan. Udah lah, cepat aja Pak ya. Ini ayat tentang dunia. Wa inna kullu kalimata fa'arid an man tawalla an dzikri wa lam yurid ila hayatud dunya, gitu kan? Maka berpalinglah Muhammad dari orang-orang yang berpaling dari peringatan Jadi kalau mereka enggak mau diingatkan tentang dunia begitu-begitu, ya udah, kita tinggalkan aja.
Kalau itu memang mereka kejar, ya kejarlah, itu kan? Kejarlah. Nabi justru dan tidak mengingini kecuali kehidupan dunia. Jadi Pak, kalau ada orang yang ingin kehidupan dunia, enggak mau dicegah, memang dikejarnya terus, biarkan aja. Berpalinglah kamu wahai Muhammad. Banyak ya Quran. Dah, langsung aja Pak. Banyak bertanya. Nah, ini contohnya lagi. Apa nih Pak? Hadis Nabi satu. Biar ini. Kenapa nih Pak? Kok lambat betul jalannya ya? Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu ma dunya fil akhirah. Sesungguhnya demi Allah kata Nabi, tidak adalah dunia dibandingkan akhirat itu illa mithla ma yaj'alu ahadukum, seperti kalian apa? Celupkan jari kalian di tengah lautan, kemudian fil yammi falyanzur bima yarji. Apa yang kalian dapatkan setelah itu ketika kalian angkat? Kan Bapak pergi ke tengah lautan itu adalah akhirat. Habis itu dicelupkan jari ke dalam. Habis itu diangkat. Apa yang dapat? Ya segitu itu, air segitu itu yang dapat. Berarti itulah dunia. Ini sementara sisanya akhirat. Masa orang mengambil setetes untuk yang banyak, ribuan kubik? Heran ya. Padahal yang setetes itu pun dibagi untuk binatangnya ada, untuk manusianya juga ada. 7 miliar kita di atas dunia ini dibagilah, 7 miliar itu dapat dari yang setetes itu, bagian dari yang setetes itu. Enggak ada apa-apanya dunia memang dibandingkan akhirat. Harusnya kita itu berpikir lebih maju lagi dibandingkan orang-orang yang sibuk-sibuk terhadap dunia. Ini kalau begini bawaan Bapak mau mati aja enggak, Pak? Enggak begitu juga. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kami juga makan enak kalau ada. Kami juga berpakaian bagus kalau juga ada. Kayak gitu kalau ada. Kalau enggak ada, ya enggak masalah. Nih contohnya, bersabarlah terhadap dunia. Dunia itu ibarat apa dalam hadis? Ibarat penjara bagi ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu lil kafir. Cuman Bapak ingat ya, Ibnu Hajar dia pernah dicegat di jalan oleh orang Yahudi. Dia ketika itu jadi hakim, bajunya bagus, wangi. Orang Yahudi cegat dia di jalan. Kemudian Yahudi tadi bertanya, Ibnu Hajar, kata Rasulmu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu lil kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Coba kau lihat keadaanku sekarang, bagaimana? Dan bandingkan dengan dirimu. Kamu bagus, punya jabatan, kaya, habis itu baju wangi, gagah, ganteng. Sementara saya miskin, busuk, macam kan? Ini terbalik Nabi kamu ngomong nih, ya kan? Kan terbalik jadinya. Harusnya kan surga bagi orang beriman, neraka bagi orang kafir. Apa jawaban Ibnu Hajar? Bagi saya sekarang memang apa? Tetap penjara. Sebab dari kekayaan saya, dari jabatan saya, nanti saya akan pertanggungjawabkan. Saya nggak bisa semena-mena, aturannya banyak. Walaupun kaya tapi punya aturan. Dibandingkan nanti ketika saya sudah mati, saya akan masuk surga, kemudian saya dapatnya lebih besar lagi. Gitu. Sementara engkau, wahai orang Yahudi, sementara engkau, sekarang bagimu keadaan begini, surga. Kamu banyak bebasnya di dunia ini. Daripada nanti ketika kamu masuk neraka, itu lebih berat lagi. Bapak paham gak ini? Paham gak cerita ini? Paham kan? Jadi Pak, kalau kaya pun kita ada aturan. Ada aturannya. Dibandingkan nanti yang lebih bagus apa? Surga. Tapi bagi mereka walaupun mereka miskin, itu bagi mereka sekarang itu apa? Surga. Mereka senang-senang di sini dibandingkan nanti ketika masuk ke neraka. Lebih parah lagi kan? Beruntung kita orang beriman, betul Pak ya? Kaya kita alhamdulillah, miskin kita cari juga kayaan, alhamdulillah juga ya. Mama cari. Akan Bapak tuh nggak mau kalah, dia tetap aja begitu. Udah susah kita nyebutin ayatnya tetap aja. Ya gitu ya. Pokoknya gitu, kita untung aja sama dunia. Kan untung aja kan?
Apa kata Nabi? Aku tercengang melihat orang beriman ketika mereka dapat banyak duit, mereka ucapkan alhamdulillah, mereka bersyukur masuk surga juga. Ketika mereka miskin, dapat musibah, mereka ucapkan innalillah, sabar mereka juga masuk surga juga. Miskin sabar sama-sama masuk surga. Kan enggak masalah sebenarnya, Pak ya. Tapi yang penting itu jangan terlalu dikejar, jangan terlalu dipaksakan hingga menghalalkan segala cara. Biasa-biasa aja. Kalau dapat, alhamdulillah. Enggak dapat, ya enggak jadi masalah. Dikejar lagi. Sama aja kiri kan. Ilah. Yang lain ya. Ya lah, terserah apa. Apa kata Nabi? Dunia itu seperti sayap nyamuk. Bapak pernah ngambil sayap nyamuk toh? Nah, timbang sayap nyamuk itu begitulah bagi malahan Allah mengatakan, Nabi mengatakan apa? Di sisi Allah sebanding sayap dengan sayap nyamuk aja dunia ini, surga itu tidak sebanding. Sayap surga itu tidak sebanding, maka dia tidak lebih berharga dari sayap nyamuk. Bayangkan sama Pak, surga itu tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Dari dunia. Jadi bagi Allah itu Pak hina betul dunia itu. Kalau berharga bagi Allah dunia itu Pak, tentu kata Nabi orang-orang kafir tidak akan bisa minum. Betul kan? Walaupun hanya setetes air, karena dianggap Allah berharga. Tapi karena enggak berharga, dibagi secara cuma ambil, gratis, gitulah. Nah, kita berusaha untuk membayarnya dengan iman dan amal kita. Jangan dijual dunia, jangan menjual iman dan amal kita untuk mendapatkan dunia. Banyak kan orang menjual harga dirinya untuk dunia. Nah, jangan. Dia tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Seandainya dunia itu di sisi Allah berharga dari sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tidak akan minum walaupun hanya seteguk air saja. Ya, tidak berharga sama. Kalau kita tahu gitu. Ya biasa aja Pak ya. Tapi berusaha boleh nggak Pak? Boleh. Makanya kalau usaha itu Pak, yang kita niatkan apa Pak? Pahala, bukan mencari duit. Kalau dapat alhamdulillah. Kalau nggak dapat kita sudah dapat pahala. Kan disuruh sama Allah kerja Pak ya. Tapi kalau Bapak bekerja niatnya untuk cari duit, kalau nggak dapat marah-marah kan bawaannya. Marah-marah. Maka kerja itu niatnya apa Pak? Cari pahala. Kalau nggak digaji sama orang berarti orang itu keterlaluan tuh. Lalu kita bekerja nggak digajinya, itu keterlaluan dia. Orang-orang yang berilmu dikecualikan. Ini kan kata Nabi, ad-dunya mal'unun. Dunia ini semuanya terlaknat. Yang apa di dunia ini semuanya terlaknat. Diri kita terlaknat, apalagi rumah kita dilaknat sama Allah. Allah nggak suka. Mobil kita, istri kita, anak kita, duit kita, emas kita, semuanya itu dilaknat sama Allah. Illa, ada pengecualiannya Pak, yang tidak dilaknat Pak. Apa itu yang tidak dilaknat Pak? Kecuali yang dibawa untuk berzikir kepada Allah. Anak, istri, bapak punya, Pak bawakan untuk berzikir kepada Allah. Jadi anak istri itu jadi apa akhirnya? Jadi penolong kita nanti di akhirat. Itu enggak dilaknat. Mobil, motor, gitu kan? Maju bagus, gitu kan? Ambil baju bagus tadi, pakai kemana? Untuk zikir kepada Allah. Enggak jadi dilaknat. Pokoknya semua yang Bapak pakai untuk Allah tidak jadi dilaknat. Tapi apa yang Bapak tidak pakai untuk Allah, maka itu terlaknat. Gini kan? Saya pernah dengar Agim tuh ngomong gini. Kalau punya baju yang tidak dipakai selama 1 bulan, nggak pernah disentuh, nggak pernah dipakai selama 1 bulan, maka baju itu nanti akan bersaksi bahwa dia telah disia-siakan dan ini adalah mubazir. Maka dia bersaksi nanti. Itu kan? Maka jangan memperbanyak baju. Baju itu sesuai dengan apa yang kita pakai. Pokoknya sebulan itu nggak boleh nggak dipakai, harus dipakai. Kan kebanyakan orang kan ada juga. Khusus baju untuk kondangan keluarga. Khusus baju untuk kondangan teman-teman. Keluarganya aja nikah sekali 2 tahun. Berarti baju itu terpakai hanya sekali 2 tahun. Kalau enggak guna, kalau enggak terpakai begitu, baiknya disumbangkan ke orang lain. Buat dia mungkin itu adalah second atau sudah terpakai. Tapi menurut orang lain
baru. Senang kadang-kadang orang makainya kan? Ya gitu. Barbecue. Barang bekas berkualitas gitu kan. Barbecue ini bekas berkualitas. Apa? Untuk orang keluarganya juga ya. Oh iya 2 tahun juga ya. Oh iya. Oh Mubazir. Berarti jangan bajunya yang bagus-bagus. Yang biasa-biasa aja. Kunjung kondangan harga 100.000. Nggak ada masalah kan? Sewa baju. Sewa baju. Sewa. Ada ya penyewaan baju ya. Penyewaan batik 100 juta. Ya Allah ya Roh. 50 juta, Masya Allah. Saya memang pernah Pak, saya memang pernah melihat orang beli batik 50 juta Pak. Ada, memang saya tuh pergi ke sana, maaf ya, ke Jogja itu Pak. Ternyata ada batik sutra itu Pak, yang di dalam kaca itu Pak. Kaca 50 juta. Pernah saya lihat orang beli itu Pak. Karena saya ikut-ikutnya. 50 juta bajunya, Masya Allah. Kalau saya belikan rumah satu nih aja kan. Masalahnya kalau ini bolong atau terbakar kan rugi ya, rugi besar itu. Beli lagi ya? Oh iya ya, Masya Allah, duitnya banyak Pak ya, maaf ya Pak ya. Ya kalau ada ya biasa aja. Kalau boleh nggak kita pakai baju bagus Pak? Kalau ada boleh, nggak ada masalah. Pakai sholat, bagaimana? Nggak masalah Pak. Dia pakai kaos. Ya gitu Pak ya. Itulah kira-kira Pak ya. Banyak nanti ceritanya, nanti melenceng nanti dunia lagi itu arahnya tuh. Lanjutlah sini aja lah, kita arahkan ke sini aja. Nah, kunci kekayaan telah ditawarkan. Kan tadi yang jelaskan ya. Kunci kekayaan itu ditawarkan kepada Nabi, tapi Nabi menolak. Apa kata Nabi? Lebih baik aku mengikat perutku dengan batu. Kayaknya itu lebih asik. Satu hari lapar, satu hari Tuhan menawarkan kepadaku akan menjadikan tanah Mekah menjadi emas, tapi Nabi tidak mau. Biarkan aku lapar sehari, makan sehari. Karena engkau tidak menyanjungnya, juga aku tidak akan menyanjung anjung-anjungnya juga. Ini kan Imam Hasan Al Basri pernah menulis sebuah surat yang sangat panjang kepada Umar bin Abdul Aziz. Ini jadi khalifah kemarin dulu kan. Apa kata dia? Kelihatan apa? Enggak ya? Sesungguhnya dunia adalah rumah persinggahan dalam perjalanan, bukan rumah tempat tinggal. Karena ada pepatah ngomong, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal, gitu kan? Nah, bukan rumah tinggal. Nabi Adam diturunkan ke dunia untuk apa Pak? Untuk menjalani hukuman. Masa kita senang di dunia ini sebagai terhukum? Kampung halaman kita mana? Surga. Harusnya kita senang ke surga. Maka berhati-hatilah wahai siapa Pak? Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz nih. Kalau sekarang pemimpin dinasihatin begini, mau nggak dia Pak? Langsung di penjara kita. Kamu namanya delik apa namanya? Bukan apa? Itu namanya apa Pak? Omongan tidak menyenangkan. Oh, omongan yang tidak menyenangkan. Oh, melecehkan ini. Oh, langsung. Tapi kalau dulu, jadi makanya itu kata Imam Ghazali kemarin-kemarin, kalau melihat pemimpin itu, lihat dulu untuk dinasihatin. Kalau pemimpin itu bisa dinasihati. Kalau enggak usah. Kalaupun terpaksa kalian ingin menasihatinya karena kalian diundang untuk ceramah di sana, misalnya ceramah di sana, maka omong yang lunak-lunak aja. Kata siapa? Imam Al-Ghazali. Apa sebab? Kalau ngomong yang keras, tembaknya nanti kita. Karena dia punya pistol api. Kita cuma punya pistol air aja, kalah kita. Jadi Pak, kalau nasihatin pemimpin itu lihat-lihat, jangan sembarangan. Sebab mereka itu punya kekuasaan. Pak, orang di dunia ini Pak, hebatnya gara-gara apa Pak? Gara kekuasaan Pak. Bapak ini kalau dijadikan menteri, mantap Bapak nih. Bisa nggak kira nih? Oh, dapat tenteng kayak Bapak nih kan? Cuman nggak jadi menteri aja begini jadinya ya. Coba kalau dikasih jabatan Pak. Dikasih bintang, mantap nggak jadi ini? Oh, mantap. Tapi ketika dicabut Pak, gimana bentuknya Pak? Lihat kan? Dulu dia punya, gagah, luar biasa. Pas dicabut, jangan disebut-sebut namanya Pak. Ini nggak boleh. Pas kita dicabut, gimana bentuknya? Kayak rakyat biasa kan? Itulah kira-kira begitu. Orang itu hebat karena kekuasaan Pak. Kalau nggak ada dikasih kekuasaan di depan pundaknya Pak,
Lemah dia. Lemah dia. Sama aja dengan kita ini. Betul nggak Pak? Betul. Ya kan? Kayak kita ini. Mungkin dia dengan ceramah saya juga nih. Kalau dia nggak punya jabatan. Ini bapak-bapak ini jangan ceramah karena nggak punya jabatan. Coba kalau punya jabatan. Mau dia dengar? Malas dengar dia. Ada jabatan semua ya Pak. Alhamdulillah Pak ya. Cumanya rendah-rendah aja. Kalaupun presiden komplek itu aja cuman presiden pula lama tapi presiden komplek. Pak Lurah juga. Penguasa wilayah bahasanya itu Pak kalau Pak Lurah mah. RW masa wilayah. Lanjut itu Pak ya. Adalah mendengar apa memuliakannya. Apa lagi itu? Ya Pak. Kemiskinan siapa yang menyempurnakan? Siapa yang apa nih? Apa tuh? Aduh, memuliakannya. Kemiskinan siapa yang mengumpulkannya? Siapa yang makanya? Siapa yang tidak mengetahui ya kan? Aduh, kok bahasanya susah banget ya. Hati-hatilah amirul mukminin karena bekal darinya bekal dari dunia itu adalah meninggalkan niakannya. Dunia itu akan merendahkan orang yang memuliakan dunia itu, Pak. Siapa yang memuliakan dunia ia akan merendahkan orang yang memuliakannya. Kemiskinan siapa yang mengumpulkannya? Siapa yang mengumpulkannya dia seperti orang miskin. Dia seperti racun bagi orang yang memakannya. Siapa yang tidak mengetahui ia pun akan mematikannya. Dunia itu kan seperti racun, Pak. Kata Nabi seperti kaya itu seperti kalajengking. Racun kalajengking. Kalau pandai mengolahnya, alhamdulillah. Bagaimana cara mengolahnya Rasulullah? Seperti ular. Ada Nabi mengatakan seperti ular. Dunia itu seperti racun ular atau kekayaan itu seperti racun ular. Kalau pandai ngolahnya dia jadi obat kayak apotek itu kan. Tapi kalau nggak pandai ngolahnya, racun ular mati kita. Maka bagaimana cara mengolah racun ular ya Rasulullah? Ambil dengan cara baik, keluarkan pun dengan cara yang baik. Ambil keluar. Itu menjinakkan racun ular. Susah ya Pak ya. Nanti kita rubah deh tulisannya jadi kuning atau apa ya. Jadi hitam. Nah, lanjut Pak ya. Ya, siapa yang memuliakannya dia merendahkan. Siapa yang memakannya dia akan mati. Gitulah. Terbalik-balik Pak ya. Yunus bin Ubayd berkata, dunia itu seperti orang tidur. An-nasun niyam. Manusia itu sebenarnya terhadap dunia itu tertidur. Falamma matu intabahu. Kalau dia sudah mati, baru dia kaget. Oh, ternyata yang selama ini saya cari enggak ada gunanya ya. Yang penting itu adalah akhirat dan amal baik. Kayak kita ini sekarang seperti orang tertidur aja nih. Seperti orang tertidur. Bapak punya pangkat jabatan itu tidur, gaya-gayaan aja itu, nggak sebenar-benarnya itu. Nanti kalau mati nanti Allah bertanya, siapa raja di muka bumi ini? Ketika itu sudah habis, tinggal Allah sendiri. Ada yang mengaku sebagai raja lagi? Ada yang mengaku. Ini tertidur, ini main-main aja nih. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, dunia akan dihadirkan di hari kiamat. Nanti dunia itu Pak, dihadirkan di hari kiamat bentuknya seperti siapa? Wanita tua, lagi pucat. Kalau sekarang kan dunia itu kata Nabi dalam surah Mi'raj ibarat wanita yang bersolek, banyak sekali perhiasannya. Banyak orang yang tertarik dan suka. Ditanya kepada dia, sudah berapa suamimu? Tidak terhitung lagi. Terus suamimu mana? Setiap orang yang bersuami denganku mati. Ini istilahnya begitu. Setiap orang yang bersuami denganku mati semua, udah aku kubur. Kapan kau akan mati? Sebentar lagi, kata dia. Tapi dia ibarat sebenarnya keriput betul dunia itu Pak. Cuman dikasih apa Pak? Make up, dipoles-poles. Tapi nanti di akhirat dunia itu akan diperlihatkan seperti aslinya. Aslinya gimana Pak? Soleh nggak ada, segala macam nggak ada. Dia tua, pucat, keriput, terus taringnya menonjol. Mungkin saking tuanya, mungkin giginya nggak dikikir kali ya. Nah, itu kan Nabi. Rupanya sangat buruk. Ia memperhatikan orang-orang. Lalu Allah serukan kepada mereka. Maukah kalian ini? Nanti di hadis lain disebut, maukah kalian ini? Apa jawaban mereka yang dulu mengagung-agungkan dunia? Kami enggak mau ya Allah, jelek betul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam diskusi? Ini dulu yang kalian kejar selama ini. Ini dia, dunia itu. Terus lalu Allah serukan kepada dia, dunia dulu yang kalian perebut, apa?
berburkan. Karenanya kalian memutuskan silaturahim. Karenanya kalian saling iri dengki. Kalian saling membenci dan tertipu. Hadis Nabi Pak, gitu. Yang sandiwara. Ada nyanyinya itu Pak ya? Abad Gede bukan? Abad Gede bukan? Sama Abar Pak ya? Oh. Hafal Pak ya. Malik Malik bin Dinar berkata, waspadailah tukang sihir, kata Malik bin Dinar. Karena dia telah menyihir para ulama. Ulama pun kena sama dia Pak, bukan hanya orang biasa. Ulama pun kena. Apa itu penyihir itu? Dunia. Perumpamaan orang mencari dunia ibarat peminum air laut. Kan itu kata. Makin diminum makin haus. Rasul pernah menawarkan bangkai kambing kepada sahabat tapi tidak ada yang mau. Nabi berkata, begitulah perumpamaan dunia. Ya, seperti bangkai kambing saja. Banyak hadis Nabi tentang dunia ini, Pak. Di antara perumpamaan dunia lagi, sadarilah, ada. Tapi ini cepat-cepat aja, Pak. Cepat-cepat aja nih. Sekali lagi ya. Ini terakhir nih, Bapak jangan nanti bawaannya malas saja, nanti disuruh sama istri apa, Pak? Mencari apa? Mencari nafkah segala macam. Mati aja lah kita. Apalah dunia ini. Jangan begitu-begitu juga, tanggung jawab di jalan. Ya. Mana ya, Pak? Nih, Pak. Dunia adalah ungkapan untuk benda-benda yang disediakan bagi manusia di dunia ini. Barang siapa makan darinya dalam keadaan yang diperlukan dan diperintahkan, maka dia terpuji. Tapi kalau yang mengambilnya berlebihan, Pak, dia akan tercela. Sikap rakus dalam mengambil dunia tidak mempunyai alasan yang membenarkan. Ia mengeluarkan pemiliknya dari apa yang bermanfaat kepada orang yang mudarat. Menyibukkan seseorang mencari akhirat sehingga tujuannya sibuk dunia nih, maaf. Seseorang itu disibukkan hingga tujuannya terlewat. Tujuan kita kemana, Pak? Enggak ada. Mana dia? Tapi sekedarnya aja ngambil. Nah lagi. Terakhir ini, Pak. Banyak betul ya terakhir. Mana ya? Mana ya? Saya cepat-cepat aja nih. Habis ya? Ayolah. Ini lambat jalan tidak pikir ini Imam ini sebelumnya ini berarti. Nih, Imam Sauri mengatakan, nih Pak, ini intinya nih. Ini apa pengikatnya ya? Sauri mengatakan, dalam beberapa kesempatan kami menyantap makanan yang nikmat pula. Bahkan kadang kami dalam perjalanan jauh beliau membawa faluzah atau kue manis yang enak lah, makanan yang enak itu dikatakan. Terus apa? Ibrahim bin Arham berkata, kami juga makan makanan yang enak di beberapa kesempatan dan dia berkata, bila ada maka kami makan layaknya kaum laki-laki pula. Gaya orang-orang itu juga. Ya kan, gaya-gayaan juga. Kalau ada, kalau nggak ada, ya nggak dipaksakan. Silahkan memperhatikan sirah Rasulullah dan para sahabat kan itu. Mereka tidak berlebih-lebihan dalam mengejar dunia, ya, tapi juga tidak melupakan hak diri mereka. Nah, itu intinya itu Pak ya, tidak terlalu berlebihan, tapi hak diri dipenuhi. Kalau orang punya mobil, kita punya juga. Walaupun mobil kita biasa-biasa, ya pajaknya jangan yang mahal-mahal lah ya Pak ya. Biar gak terasa betul. Punya motor ya punya motor juga ya biasa-biasa. Motor-motor yang jangan motor-motor yang rusak juga, tiap saat rusak habis waktu apa ya, yang baik-baik aja. Ya boleh, kalau Bapak Amang suka itu boleh. Ya kan, silahkanlah. Jadi gitulah Pak Ibu ya terhadap dunia. Jadi kesimpulannya apa? Itulah kesimpulannya. Kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat nggak ada masalah. Ya, Bapak Ibu sudah cukup ya? Ada pertanyaan atau pulang? Satu orang aja Pak ya. Selamanya. Enggak, itu kan coba Pak ya. Kejar dunia itu seolah-olah kamu hadis Nabi ya. Kejar dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Maksudnya apa Pak? Kalau nggak dapat hari ini, besok kan masih ada. Jangan hari ini juga. Artinya jangan terlalu ngoyo ya. Jangan terlalu Pak? Ngoyo ya. Ngoyo kan? Jangan terlalu ngoyo. Enggak memaksakan diri. Kalau dikejar ya kejarlah cita-cita itu. Tapi kalau nggak dapat, ya besok aja. Kalau nggak dapat besok, besok lagi. Kalau nggak dapat besok, besok lagi. Kalau nggak dapat besok, besok lagi. Kalau nggak dapat ya sudah. Berarti memang nggak dapat. Ya pasrah.
Tapi kalau akhirat memang harus ini juga dapat. Maka kan apa hadisnya itu? Kalau dunia itu memang harus ini, tamu tuh gada. Besok kamu akan mati. Apa sebab? Kalau enggak hari ini saya ibadah, kapan lagi? Mana tahun saya mati. Yang mana tahun saya meninggal dunia. Jadi kalau enggak sekarang saya berinfak, kapan lagi? Kalau enggak sekarang saya sholat, kapan lagi? Kalau enggak sekarang saya haji, kapan? Sekarang. Jadi kalau untuk akhirat ngoyo, ngomong semangat kita. Tapi kalau dunia, ya sekedarnya aja. Kalau dapat, alhamdulillah. Enggak dapat, ya enggak masalah. Ini mana itu? Udah ya Pak Ibu ya. Itu makanan sudah panas, dingin nanti enggak enak. Dunia itu sekedarnya aja ya Pak ya. Sekedar kalau ada dimakan, kalau nggak ada kebangetan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.